Halo sedulur yang suka nong film, salam ketemu kembali bersama di Master Channel yang tipis-tipis bahas seputar film yang beredar dengan narasi seadanya. Kali ini akan ringkas film Emergency Declaration yang mengisahkan upaya pendaratan darurat sebuah pesawat dari Korea yang mengangkut penumpang dengan tujuan akhir ke Hawaii. Upaya itu dilakukan karena terjadi teror virus mematikan dalam pesawat. Namun sebelum diringkas, alangkah bersyukurnya jika sadulur di Master memberikan subscribe dan like-nya sebagai penyemangat. Film diawali dengan berbagai aktivitas di Bandara Incheon, Korea Selatan. Salah satunya seorang remaja bernama Jin Seok yang sedang mempertanyakan tujuan mana dengan penumpang terbanyak kepada teller penjual tiket. 그냥 몇 명? 그냥 궁금해서 물어보는 건데. 손님들에게 피해가 갈 수도 있을 것 같아서 피해 무슨? 저희가 다른 고객분들 정보를 유출해서 Di kesibukan bandara lainnya, seorang ayah bernama Jae dan anaknya Somin sedang mengantri di jalur penumpang ekonomi. Namun Somin meminta izin kepada Jae untuk pergi ke toilet karena tak kuat menahan pengen pipis. Di toilet ternyata Jin sedang melukai area ketiaknya untuk menyelundupkan sesuatu. Sedangkan di kamar toilet lainnya Somin melihat apa yang dilakukan Jin. Ketika Jin hendak mendekati kamar toilet di mana Somin berada, datanglah Jae untuk menjemput anaknya. Di kantor polisi, para detektif membicarakan tentang video ancaman yang didapat bahwa ada salah satu pesawat yang akan dibajak. Namun saat itu para detektif menanggapinya hanya sebuah prank. 아니, 그거 뭐 어디 비행기 테러를 할 끼다 이 말입니다. 이 비행기에다가 잘을 해? 야 말을 이렇게 길게 하는데 이게 아니 고급 영화라 그래요. 이 내가 다 알아. Kembali ke bandara, Jin mendekati Jae dan Somin karena masih penasaran apakah yang diketahui Somin saat berada di dalam toilet. 퇴근하셨죠? 그냥 묻는 건데 왜요? 왜요? 뭐 하려고? 하겐다즈 Di saat polisi lainnya menganggap ancaman itu prank, berbeda dengan Inho, dia tetap melakukan investigasi tentang ancaman pembajakan pesawat. 이 비싼 동네라 그런가 애들이 고급 이게 괜찮아 갑시다. 소화도 다 재개발이 안 돼야 그렇지. 뭐 주거치 재 아이고 아유 쓰레기지 뭐 이런. Para penumpang tujuan Hawaii memasuki ke dalam pesawat termasuk Jin yang ternyata memilih tujuan tersebut. Ketika pesawat hendak lepas landas, di tempat lain Inho menemukan sosok mayat terbalut plastik di dalam penyelidikannya. Ketika olah TKP ditemukannya mayat terbalut plastik, polisi menemukan hal yang mencurigakan yaitu banyaknya kaset video di mana isinya percobaan penyebaran virus kepada tikus. Sedangkan di toilet pesawat Jin mengeluarkan barang yang diselundupkannya di sekitar ketiak. 아니 감염되는 것 같은데요? 뇌정 치료라고. 이거 바이러스 같은데. Di saat Jin keluar toilet, dia bertemu lagi dengan Somin yang akan memakai toilet tersebut. Ketika akan masuk, ada seorang bapak meminta masuk duluan ke dalam toilet karena nggak kuat menahan pipis. Namun, Jin malah mengatakan jika Somin sedang beruntung. 야, 고마운 좋네. Bapak yang keluar dari toilet mengadu kepada pramugari jika di toilet dia kejatuhan sesuatu dari atap. 이게 뭐예요? Jae penasaran dengan apa yang ditonton oleh orang di sampingnya.
Ternyata video yang sedang ditonton adalah video ancaman pembajakan pesawat. Jae kaget karena orang yang dalam video itu adalah Jin. 장난하는 거겠죠. 왜 그래? 왜 그랬습니까? Jae lantas melamporkan kepada pramugari dengan kesaksian dari Somin juga. Jika Jin berbicara kepada Somin kalau seluruh penumpang semuanya akan meninggal. Namun ketika diklarifikasi, Jin malah memiliki alibi untuk menyangkalnya. 수 있을까요? 갑자기 왜요? 나 있어서요? 무슨 불쾌한 말? 때문에 가신다고. 그런 말 한 적은 없. 계속해서 잘 지켜보겠습니다. 너무 걱정. Di ruang bisnis pesawat, bapak yang tadi mendahului Somin di toilet ekonomi merasakan gatal-gatal yang hebat. Lalu di saat melihatnya di kaca toilet, malah hidung dan matanya berdarah. Dia panik dan memanggil dokter pesawat. Bapak tersebut membuat kepanikan. Dia mencari-cari dokter ke bagian ekonomi. Namun, ketika hendak diperiksa, bapak tersebut jatuh tak tertolong lagi alias meninggal. 사망하셨습니다. Di saat pilot mendapat pesan fake jika pesawat tersebut dibajak oleh Jin, Jae sendiri langsung menginterogasi Jin dengan meminta dia menunjukkan apa yang disembunyikan di daerah ketiak. Co-pilot memisahkan perseteruan Jin dan Jae lalu mempertanyakan identitas Jin. Namun Jin akhirnya tidak bisa menghindari lagi. Dia lari hendak menyemprotkan sesuatu di tangannya. Namun para penumpang lain menghentikan dan menangkapnya. Sedangkan co-pilot memeriksa toilet di mana Jin menaburkan sabuk. 네. 이게 무슨 일이래? Di Korea, para pejabat mulai menanggapi pembajakan di pesawat tersebut, di mana para penumpang di bawah ancaman virus mematikan. 현재 유진석이 하얀 가루를 피 바이러스가 퍼졌다고 봐야 하는데 앞으로 감염자는 기존에 저희가 대응 전략을 짜려면 이건 의도 바라면 들어줄 거예요? Jin pun diinterogasi oleh co-pilot atas alasan apa dia melakukan pembajakan pesawat tersebut. Interogasi itu pun dilakukan terhubung langsung dengan pihak berwenang di Korea lewat telepon. 여기 비행기에 탄 사람들이 Apa yang dikatakan Jin dalam interogasi sangatlah merinding. Ia menginginkan orang yang ada di dalam pesawat semuanya mati. Mati seperti tikus percobaan yang terkurung tidak bisa lari kemana-mana. Dan Jin pun sudah siap mati bersama di dalam pesawat. 이건 그냥 비유예요, 비유. 이러고 싶은 줄 알아! 거야. 다 같이 죽으려고. Tiba-tiba pesawat mengalami turbulensi dan menukik tajam. Ternyata pilot pesawat tersebut pun mengalami kematian. Jae dengan dibantu penumpang lain dengan sigap mengambil alih kemudi pesawat tersebut dan bisa mengatasinya. Para pihak berwenang pemerintah dikagetkan dengan berita di televisi yang menyiarkan pembajakan tersebut dengan disertai video keributan penangkapan Jin dalam pesawat dan video ancaman pembajakan Jin sebelum keberangkatan. 비행기에서 인터넷으로 예측할 수 없는 상황에 승객들이 극심한 공포다는 입장이고 부담을 피하고 유모 씨는 테러를 Akhirnya pemerintah melakukan konferensi pers menanggapi pembajakan pesawat tersebut.
dan berjanji akan mengatasi semuanya. 테러범 본인도 감염되어 사망한 상태였고 이거 확인해야 되는 거 아니에요? 비행기가 조금이라도 빨리 착륙분과 가족분들, 국민 여러분 Berita televisi dan pernyataan pemerintah membuat kepanikan yang menyeluruh. Rakyat Korea, keluarga penumpang pesawat, serta penumpang pesawat itu sendiri. 사건을 곧바로 공개 수사로 전환하고 한 다국적 제약회사에서 미생물학 선임 쓰레기 문제로 아파트 주민들과 다툼이 좀 흉기 사건 같은 게 아닌가 이런 이야기가 또 나오고 있습니다. Kepanikan dan kesedihan terus berlanjut. Di saat akan mendarat di Amerika, ternyata pemerintah Amerika menolak pesawat tersebut mendarat di kawasan Amerika. Akhirnya mau tidak mau pesawat pun terus mengudara. 아시겠지만 비행기에서 시간이 더 지체되면서 일도 전혀 예측이 안 되는 위협을 비행기가 이 시간 현재 폐항 현재 Inho menerima telepon dari seorang wanita yang mengaku dari Bricom. Dia memberitahukan jika ada seseorang yang membantu Jin. Dan saat itu Inho dan temannya langsung bergegas mencari orang yang dimaksud tersebut. 잘합니다. 아무래도 오늘도 그 뉴스 나오고 바로 도망가듯이 이쪽은 위험하니까. 택배예요, 택배. Dalam kejar-kejaran, akhirnya orang yang dimaksud bisa tertangkap. Dia menceritakan dengan detail mengenai Jin dan permasalahannya. Ternyata virus yang dipakai oleh Jin adalah virus milik perusahaan Bricom. 아니라며. 근데 왜 도망가냐? 저도 속은 거 하도 억울하다고 하소연을 하길래 난 진짜 몇 년 전에 중동에서 활성 바이러스의 일종이라 굉장히 위험했어요. 근데 그게 휴가 가는 거였나 봐요. Di dalam pesawat, co-pilot sudah mulai merasa kondisi badannya menurun karena virus sehingga Jae diminta untuk membantu mengambil alih pesawat tersebut karena Jae sendiri sebenarnya mantan seorang pilot. Di depan kantor Bricom, Inho berdebat dengan atasan Bricom. Lalu datang Ibu Menteri yang menjelaskan semua permasalahannya di mana virus yang digunakan Jin berasal dari Bricom. Sehingga Bu Menteri meminta secara baik-baik kepada Bricom untuk memberikan vaksinnya. 브리콤에서 근무했던 류진석은 다행히 브리콤은 그 바이러스에 대한 Di saat kabar baik vaksin virus telah didapat, akhirnya pesawat akan mendarat di kawasan Jepang. Namun, ternyata pemerintah Jepang tidak menerima pendaratan pesawat tersebut. Dengan alasan mereka belum mempercayai seberapa besar tingkat keberhasilan dari vaksin virus 우리 itu. 다시 얘기해보죠. 무조건 Co-pilot tetap kekeh untuk mendaratkan pesawatnya di Jepang. Tapi pihak Jepang terus menghadang, kali ini oleh pesawat tempur dengan memberikan tembakan-tembakan peringatan. 그게 무슨 말입니까? Ternyata ketidakpercayaan vaksin virus itu bukan hanya oleh Jepang. Pemerintah Korea pun malah berbalik meragukan tentang vaksin yang belum sama sekali diuji coba. Maka akhirnya mereka semua menunggu kebijakan apa yang akan diambil oleh Presiden Korea. 지상에 있는 국민들도 우리 국민입니다. 피해를 최소 그러니까 아니면 연료도 없는데 알아서 죽어줬으면 좋겠어요. 해주면 좀 기다려 봅시다. Setelah mendengar perdebatan para pemangku pemerintah, Inho pun mengambil sikap dengan menguji coba vaksin tersebut. Dia berencana meminta virus itu disuntikan terhadapnya. 생존자 봤다 아닙니까? 그게 사람 절대 그냥 있으면 안 돼. 끝까지 해봐야 알았지. 이 비행기를 한국에 Kesedihan para penumpang tidak cukup sampai di situ. Ternyata masyarakat Korea pun sekarang mulai terpecah.
antara yang mendukung mendarat dan yang tidak menginginkan mereka kembali karena rasa takut akan menyebarnya virus tersebut. 아저씨도 그랬잖아. 왜 따라와 바보같이. Dalam keputusasaan, akhirnya para penumpang pesawat mengambil sikap untuk tidak melakukan pendaratan. Selain karena banyaknya penolakan dari masyarakat, mereka beralasan karena tidak menginginkan keluarga terdekatnya ikut terpapar virus. 남편 아프면 어떡해. 내가 내리지 않겠대요. 뭐 미안하다고. 이 비행기에 탄 우리 모두 Jae pun yang sekarang menjadi pilot di pesawat, mengutarakan keputusan dari seluruh penumpang ke pangkalan udara, serta mengucapkan perpisahan kepada seluruh keluarga yang membuat mereka semua bertambah sedih. 생각하고 엄마는 많이 할 수 있는 일이 있는 거고 모두를 위한 결정을 하려고 합니다. 인간으로서 하는 말을 전하고 싶습니다. Di laboratorium, Inho berhasil melewati masa kritis dari virus tersebut setelah diberikan vaksin dan meminta supaya pesawat segera mendarat. 확실한 겁니까? Karena hubungan telekomunikasi dimatikan, maka para keluarga diminta untuk menghubungi kerabatnya yang berada di pesawat untuk memberitahukan jika vaksin bekerja dengan baik dan memintanya segera mendarat. 가족분들한테 알리세요. 비행기와 교신이 안 되니 에게 연락하세요. 치료제가 작용합니다. 빨리 돌아오래. Berita itu pun membuat para penumpang mendapatkan harapan besar setelah semuanya sempat mengalami kepasrahan. Dan Jae berusaha untuk mendaratkan pesawat sebaik mungkin supaya semua penumpang selamat. 발받침 때 테이블을 제자리로 해주시고 좌석. 한 바퀴 더 돕니다. Kejadian pun berlalu, dan kini seluruh penumpang pesawat dengan sukacita berkumpul untuk saling silaturahmi di rumahnya istri Inho. Dan film pun berakhir.